Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menikah dengan seorang pelacur? Bagaimana dalam pandangan Islam? Sahabat seiman, menikah merupakan ibadah dengan jangka waktu yang terlama. Apapun yang dijalani di dalamnya haruslah bernilai ibadah. Ibadah seumur hidup hingga maut memisahkan. Maka dalam memilih pasangan hidup, tidaklah boleh asal-asalan, asal cinta saja, tanpa melihat faktor lainnya. Karena pasangan hidup kitalah yang akan menjadi mitra ibadah seumur hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan 4 kriteria dalam memilih pasangan hidup. Ini termaktub dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dapat diketahui dari hadis Nabi tersebut bahwa lumrahnya ada 4 hal yang menjadi alasan menikahi seseorang. Lantas, bolehkah seseorang menikahi pelacur? Bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam? Simak video ini hingga tuntas ya, agar mendapatkan informasi yang jelas. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Sahabat seiman, Islam telah mengatur dengan jelas segala sesuatu tentang pernikahan, termasuk tentang apa-apa saja yang boleh, yang halal, dan apa-apa saja yang diharamkan. Sebagaimana diriwayatkan Umar bin Shu'aib bahwa di zaman Rasulullah pada masa itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW seorang laki-laki bernama Mursad. Ia mengutarakan keinginan untuk menikahi perempuan bernama Unar yang sehari-hari dikenal sebagai pelacur. Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan ini selama beberapa hari. Hingga kemudian turunlah surah An-Nur ayat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik, dan wanita pezina tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki pezina atau lelaki musyrik. Yang demikian diharamkan jadi orang-orang beriman. Al-Quran Surah An-Nur ayat ketiga. Kemudian Rasulullah memanggil Marsyad dan menyampaikan bahwa ia tidak boleh menikahi Unar. Yang demikian lebih baik daripada menentang hukum Allah, sebab perempuan tersebut belum bertaubat atas dosa-dosanya. Berkata Ibnu Katsir, dari sini Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa tidak sah akad antara laki-laki yang menjaga kehormatan dengan wanita pezina selama wanita tersebut belum diminta bertaubat. Apabila bertaubat, maka sah. Jika tidak, maka tidak sah. Demikian pula, tidak sah menikahkan wanita yang menjaga kehormatannya dengan laki-laki yang pezina sampai laki-laki tersebut bertobat dengan tobat yang benar.
Sementara berdasarkan pendapat Ibnu Katsir bahwa keharaman tersebut ialah dikarenakan orang beriman tidak mungkin menuruti kemauan berzina, melainkan ia adalah pezina pula karena keduanya tidak melihat itu sebagai keharaman. Sehingga sebagai ahli tafsir memahami makna dalam ayat tersebut bermakna bersenggama, al-jima, tanpa ikatan perkawinan. Ada syarat yang berat jika engkau ingin menikah dengan seorang pezina, yakni pezina tersebut haruslah bertobat nasuha, berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan keji, dan juga menyesali perbuatan zinanya di masa lalu. Oleh karena itu, orang yang kemudian menyatakan bertaubat untuk tidak kembali berzina, apalagi sampai menjadi profesi pelacur, kemudian ada yang menyatakan ingin menikah dengan baik-baik, maka hal tersebut bukan hal yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.